Agung, Pak Wira, saya udah hampir puluhan tahun jadi supir truk. Baru tumben saya datang ke tempat ini, ada yang nawarin mau kopi atau teh. Jadi Sehingga dari diambilnya dari material lokal ini, sehingga kita dapat menghidupi masyarakat yang tinggal di seputaran pertambangan ini. Seperti itu. apa? Saya ambil dengan air Satu motor liter. mineral, kita masukkan air, kemudian kita masukkan pasirnya, kemudian kita kocok, nanti kita diamkan ya 30 menit, maka Baik, terima kasih. Pertama-tama, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam Pancasila. Siap. Jadi, awal mulanya kami terjun di dunia usaha galian C terutama. Awal mulanya karena kami melihat prospek kedepannya yang cukup cerah di bidang pertambangan, dan kedepannya untuk construction juga bagus. Terlihat di Bali kepada khususnya akan ada proyek-proyek besar seperti halnya tol, kemudian ada PKB dan lain-lainnya, di mana yang itu sudah dianggarkan dari pusat. Tentunya kita di sini sebagai orang lokal lah, orang Bali lah, tentunya kita berkeinginan bahwa kita juga ikut berpartisipasi untuk memenuhi dalam pembangunan ini, seperti itu. Pastilah material-material yang untuk memenuhi proyek tersebut, pastilah proyek material lokal dari sini, tidak dari yang luar, seperti itu. Baik, untuk masalah pangsa pasar pada umumnya, sebenarnya dari satu sumber, Gunung Agung ini kan ada antara Kubu dan Selat. Di sini kenapa kami memilih lokasi ini di Kubu, tentunya di Desa Muntik, karena dari hasil penelitian dan masukan-masukan dari rekan-rekan kami yang sudah berkecimpung lebih dulu, terutama di Kubu ini merupakan hasil materialnya adalah material yang salah satu masuk ke proyek. Karena ada proyek itu kan ada ada standarisasi, ya, standar kualitas tersendiri untuk proyek. Dan salah satunya setelah kami cek mulai di uji lab, material di sini tata masuk untuk kualifikasinya, ya, seperti itu. Jadi lebih condong pangsa pasar kami lebih condong ke proyek. kalau selama ini tadi pertanyaannya 2 tahun ini bagaimana dengan selama pandemi? Kalau kita lihat kan mempunyai musim-musim tersendiri. Dalam arti kan saya juga baru mempelajari ini gitu. Ada musim-musim yang dimana banyak proyek-proyek dari pemerintah berjalan. Ada juga dimana musim artinya secara pembangunan secara umum sih berjalan, cuma untuk frekuensinya mungkin ya masih fluktuatif gitu. Tapi selama 2 tahun ini
kita berusaha dalam arti memenuhi kebutuhan pasar, dan kita juga berusaha agar selama masa pandemi kita masih eksis. Yang paling penting itu adalah bagaimana saya bisa memberdayakan warga-warga sekitar, terutama di Desa Muntrik pada umumnya, sehingga ya kita tahu lah kondisi pandemi itu seperti apa. Kalau saya berpikir harus kita mengejar profit, enggak, at least perusahaan ini berjalan hidup gitu. Ya beberapa kondisi naik turun ya kita alami lah selama 2 tahun, tapi syukur sampai hari ini kita masih bisa tetap eksis gitu, dalam arti memberikan support terhadap pembangunan di Bali gitu. Bahkan ada juga sampai kita kirim sampai keluar Bali ya, ada beberapa kali kita mendapatkan permintaan dari rekanan mengambil material kita untuk dikirim keluar Bali gitu. Nah, kalau dari awal ya saya sama Pak Wira berdua merasakan pada saat awal kita buka, kita promosi melalui sosmed juga, sosial media, kemudian kita langsung istilahnya door to door. Kita membawakan produk sampel dalam bentuk container box sesuai dengan produk yang kita miliki. Kita mencoba datang langsung kepada user. Ada orang membangun, kita coba datangin ke sana, Pak, barangkali butuh pasir, kebetulan pasir kita spesifikasinya seperti ini. Kemudian kita datangi beberapa tempat pembuatan HP, pembuatan bataku, depo-depo pasir. Kita berpikir ini barang kita, end usernya siapa? Kita coba cari, kemudian akhirnya terbentuk pasar. It take times, itu membutuhkan waktu. Ya, selama 2 tahun ini ada juga pelanggan yang masih setia mengambil produk di tempat kita. Karena kan saya sama Pak Wira kalau dibilang paham banget atau menguasai banget masih pada tahap belajar. Saya mempunyai sebuah artinya sebagai seorang pengusaha di usaha kamar produk mencoba mengedukasi customer juga. Kadang arti kan contoh seperti pasir, muncul opini bahwa pasir yang baik itu harus warnanya hitam gitu loh. Jadi akhirnya terbentuk asal pasir hitam pasti bagus gitu loh. Akhirnya kadang saya membuat contoh sederhana, Pak, memang pasir hitam itu bagus, tapi ada hal yang perlu diperhatikan. Pasir itu memiliki yang namanya kadar lumpur. Jadi berapa kadar lumpurnya itu sudah ada yang atur gitu. Jadi cara tes sederhananya kadang di lapangan saya saya ambil dengan air botol mineral, kita masukkan air, kemudian kita masukkan pasirnya, kemudian kita kocok, nanti kita diamkan ya 30 menit, maka pasir karena masanya lebih berat dia akan ada di bawah, lumpur atau tanah dia akan ada di atas. Jadi di situ contoh sederhana yang mungkin tidak dimiliki oleh tidak diketahui knowledge tersebut, customer tidak mengetahui. Karena kan membangun rumah tiba-tiba retak atau bagaimana gitu loh. Artinya kan itu hal sederhana yang mencoba saya edukasi juga kepada masyarakat, kepada customer gitu. Untuk keluasan sendiri, kami terutama di PT Prusa Salatra Biasia ini antara luas sampai 7 hektaran untuk saat ini. Karena nanti suatu saat, karena perizinan sendiri kan 5 tahun, dia per 5 tahun diperbarui lagi. Seperti itu sih. Kalau produksi kita targetkan sendiri sesuai dengan kapasitas mesin. Jadi mesin kita di sini at least mempunyai kapasitas dengan durasi kerja 8 jam operasional dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Kita targetkan minimum di hampir 400 kubik sehari. Karena kita pakai satuan kubik di sini, jadi 400 kubik sehari itu minimal. Misal pernah ketika sumber materialnya memang bagus, pernah rekor kita mencapai hampir 2 kali lipat, hampir 81, artinya 81 sekitar 800 kubik lebih sehari.
Itu tergantung variabelnya banyak. Sumber bahan bakunya, demografinya seperti apa, faktor cuaca berpengaruh juga gitu. Ya seperti saat ini mungkin hujan, otomatis produktivitas agak menurun. Tetapi saat musim kering, semua ada kendala, harusnya produksinya kencang gitu. Baik, di PT Prusa Salatra Biasa ini kita ada berbagai material. Salah satunya kan kita menggunakan mesin cluster. Dari hasil mesin cluster itu bisa kita lihat ada yang mengeluarkan pasir super, kemudian ada koral 1-2, kemudian koral 2-3, kemudian koral 05 yang disebut medium, kemudian ada yang terakhir tuh abu batu. Nah, selain itu juga di tambang juga kita melakukan gabres yang menghasilkan pasir cor. Ada juga batu boulder, batu pecah, seperti itu. Jadi istilahnya hampir 9 material lah, 9 jenis material yang ada di perusahaan kami. Challenge terbesarnya begini, kebetulan saya dan Pak Lurah beberapa kali syukurnya ya mengikuti pelatihan yang diselenggarakan oleh SDM Pusat. Jadi di situ kita diberikan diklat mengenai istilahnya good mining practice. Jadi mining practice itu bagaimana menambang yang baik dan benar. Jadi prinsipnya begini, saya sama Pak Lurah berdiskusi dan memikirkan ya udah gitu, kita mencoba bikin kualitas barang yang baik gitu. Di samping kualitas barang baik, kita juga memberikan pelayanan yang baik. Pelayanan yang baik yang saya maksud adalah mungkin sistem kita di sini mungkin ya yang membantu kita di sini sopir truk pelanggan kita gitu. Jadi ada bahkan saya pernah disamperin oleh seorang sopir truk yang, Pak Agung, Pak Wira, saya udah hampir puluhan tahun jadi sopir truk, baru tuh men saya datang ke tempat ini ada yang nawarin mau kopi atau teh. Jadi kalau dibuat kita lakukan yang terbaik dulu itu. Memang hasilnya tidak instan. Yang saya rasakan sama Pak Wira, begitu buka rame belakang, enggak, itu butuh proses dan konsistensi dalam melakukan gitu. Karena mungkin kita tidak pernah punya niatan begitu tempat kita sepi, kita mungkin turunin harga, bikin black campaign atau begitu, enggak. Yang kita tetap konsisten lakukan, pertahankan kualitas produk, belikan pelayanan yang terbaik. Itu kuncinya gitu. Ya, seperti yang sudah disampaikan dengan Pak Agus sebelumnya, kan kita sudah mengikuti diklat dari SDM Pusat, di mana yang good mining practice itu mengatur bahwa standar keamanan di setiap pertambangan khususnya harus sesuai dengan K3-nya. Jadi kami pun di sini di PT Prusa Salatra Biasa ini juga mencoba untuk memberikan yang terbaik, mengikuti seluruh persyaratan yang telah ditetapkan seperti itu. Jadi keamanan adalah hal yang utama bagi perusahaan kami seperti itu. Safety first. Ya. Artinya ya kita semua SOP kita miliki, SOP hampir semua posisi, semua tanggung jawab di setiap bagian mereka punya SOP-nya sendiri-sendiri. Karena artinya kita aturan perusahaan kita punya yang harus dipahami oleh karyawan dan ditaati oleh karyawan. SOP kerja juga ada, seorang driver SOP-nya apa, operator loader SOP-nya apa, mereka sudah tahu gitu. Jadi nggak kerja asal-asalan, enggak, karena satu dengan yang lain di lapangan dan di kantor mereka itu paralel, sinergis, nyambung gitu. Artinya tidak ada posisi yang tidak punya kaitan satu sama lain, semua terkait di sini. Satu terhambat akan merembet ke yang lain. Harapan kita adalah ketika dari pemerintah daerah membuat sebuah kebijakan, diharapkan melibatkan seluruh orang atau seluruh komponen yang terlibat
dalam usaha galian itu. Kalau dilihat kan peran dari pemerintah daerah, peran dari APH, gitu, peran dari masyarakat sekitar, peran dari pengusaha. Ini semua terkait satu sama lain. Tidak bisa juga, artinya kalau saya bicara sebagai pengusaha, bagaimana saya harus membayar pajak? Ya betul. Nah, kondisinya katakanlah orang datang beli di tempat saya, kita isi barang, mereka di jalan nanti seperti apa? Penertiban yang paling sering dibahas mungkin masalah odol ya, over dimension and overloading gitu. Artinya ya itulah, makanya kan ketika kita membuat sebuah regulasi itu harapannya melihat dari berbagai sudut pandang sehingga mencapai satu tujuan yang sama. Semua mendapatkan porsi dan tugas tanggung jawab yang sama. Kami pun berharap ke depan industri material ini, pertambangan galian C, tentunya di Bali pada khususnya semakin berkembang. Tentunya karena pemerintah pusat sudah memikirkan Bali ini menjadi apa ya? Inilah pembangunan sudah tersentral di Bali lah. Setidaknya kita ke depan di samping kita menjaga kualitas dari material ini, setidaknya setiap nanti ada proyek ke depannya diutamakan dari material lokal kita di Bali, sehingga dari diambilnya dari material lokal ini sehingga kita dapat menghidupi masyarakat yang tinggal di seputaran pertambangan ini, seperti itu. Dari lokal ya, support kita support lokal ekonomi untuk memperkuat ekonomi lokal. Ya. Prinsipnya kan begitu. Sebenarnya